Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang transparansi dalam rantai pasokan dan hubungan pelanggan. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan penerapan JRI 414 hingga JRI 418 dalam pelaporan keberlanjutan. Yang kedua, memahami pentingnya transparansi dalam rantai pasokan dan perlindungan hak-hak pelanggan. Yang ketiga adalah menganalisis peran perusahaan dalam mengelola dampak sosial di pemasok dan menjaga kepercayaan konsumen. Mengapa transparansi rantai pasokan dan hubungan pelanggan itu penting? Karena dampak sosial dan etika bukan hanya di internal perusahaan, tetapi juga ada di sisi pemasok. Kemudian hubungan jangka panjang dengan pelanggan dibangun melalui kepercayaan dan perlindungan hak konsumen. Keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi dan etika pemasaran merupakan bagian dari tanggung jawab keberlanjutan. Dengan demikian, kalau kita lihat secara umum, JRI 414 sampai dengan 418 membantu perusahaan dalam mengukur dan melaporkan komitmen terhadap pemasok dan pelanggan secara sistematis. Kita masuk ke dalam JRI 414, yaitu penilaian sosial pemasok. JRI 414 memfokuskan untuk memastikan bahwa pemasok menerapkan praktik kerja yang adil dan menghormati hak asasi manusia. Indikator utamanya terdiri dari 4141, persentase pemasok baru yang diseleksi menggunakan kriteria sosial, kemudian 4142, dampak sosial negatif di rantai pasok dan tindakan mitigasinya. Tujuan dari JRI 414 ini adalah mengurangi risiko sosial dalam rantai pasokan dan mendorong pemasok untuk menerapkan standar etika yang sama. Kemudian, JRI 415 tentang kebijakan publik memfokuskan pada keterlibatan perusahaan dalam advokasi, kebijakan, dan kontribusi politik. Indikator utamanya terdiri dari 4151, jumlah kontribusi finansial dan donasi politik yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan dari JRI 415 ini adalah untuk memastikan transparansi dan integritas dalam aktivitas politik perusahaan, mencegah konflik kepentingan, dan menjaga netralitas. Kemudian, JRI 416 tentang kesehatan dan keselamatan pelanggan memfokuskan dalam menilai dan mengelola dampak produk dan layanan terhadap kesehatan dan keselamatan pelanggan. Indikator utamanya terdiri dari 4161, penilaian dampak kesehatan dan keselamatan selama siklus hidup produk ataupun jasa. 4162, insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi terkait kesehatan dan keselamatan produk. Tujuan dari JRI 416 ini adalah menjamin produk atau jasa aman bagi konsumen dan mematuhi peraturan. Kemudian JRI 417 tentang pemasaran dan pelabelan memfokuskan atas informasi produk yang jujur, etis, dan transparan kepada pelanggan. Indikator utamanya terdiri dari 4171, informasi produk yang diwajibkan dan praktek pelabelan. 4172, insiden ketidakpatuhan terhadap regulasi pemasaran dan pelabelan. 4173, insiden terkait komunikasi pemasaran yang tidak etis. Tujuan dari JRI 417 ini adalah untuk mencegah misleading advertising, menjaga etika pemasaran, dan memastikan konsumen memperoleh informasi yang benar. Kemudian JRI 418 yang berkaitan dengan privasi pelanggan, memfokuskan perlindungan data pribadi dan privasi konsumen. Indikator utamanya terdiri dari 4181. Ya, ini adalah jumlah keluhan terkait pelanggaran privasi pelanggan dan kehilangan data. Tujuan dari JRI 418 ini adalah untuk menjaga kepercayaan pelanggan dengan pengelolaan data yang bertanggung jawab dan aman. Jadi, kalau kita simpulkan, peran JRI 414 sampai dengan 418 dalam mewujudkan transparansi akuntabilitas sosial, yang pertama, menjamin pemasok beroperasi secara etis dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas perusahaan dalam kebijakan publik. Yang ketiga, melindungi konsumen melalui produk yang aman, informasi yang jujur, dan data pribadi yang terlindungi. Dengan demikian, pelaporan berbasis JRI 414 sampai dengan 418 menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen pada etika bisnis, keadilan sosial, dan perlindungan konsumen. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.